Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar seputar timnas Indonesia. Pemenang FIFA Series tidak akan dapat trofi. Nih gimana nih Sen? Ya, harusnya namanya bukan FIFA Series ya, harusnya FIFA Marathon karena hanya mendapatkan piagam partisipan saja. Waduh, tidak ada Karena trofinya ya. memang FIFA Series itu adalah ajang sebenarnya friendly match tapi dibentuk formatnya itu seperti turnamen. Oh, seperti ada turnamen, semifinal dan juga ada final gitu. Dan tadinya kita berpikir Indonesia itu karena bocoran awalnya masih dirumorkan Indonesia akan menjamu Portugal bahkan Jerman gitu. Iya. Nyatanya hanya melawan Saint Kitts gitu yang seluruh satu negara itu bisa ditampung di GBK ya. Dan walaupun memang tidak ada piala ya karena memang tidak harus ada piala karena ini adalah friendly dan juga bukan agenda FIFA gitu karena jeda internasional sekarang itu kan jedanya untuk pertandingan persahabatan di benua manapun tidak ada kompetisi gitu. Kompetisi yang digelar resmi. Berarti ini tidak ada trofi, berarti kalah sama Juan Gemper. Enggak, kalah sama Hyundai Cup. Hyundai Cup aja masih ada trofi ya. Kalah sama ketika Malaysia kedatangan Manchester United ya, itu masih ada. Itu masih ada trofinya. Manchester United kan tetap kalah tolongan. Padahal itu trofi sengaja dibuat untuk Manchester United malah kalah ini parah banget ya. Berarti ini diikuti 4 negara ya, 4 negara karena 4 negara karena semifinal itu tanggal 27 dan juga finalnya itu tanggal 30 ya, kita tunggu saja. Dan juga menurut gua sih ya Indonesia benar-benar harus menang. Betul ya, semifinal gitu. Kalau misalkan Indonesia kalah di semifinal percuma. Berarti langsung pulang ya ibaratnya ya. Menurut gua kalau misalkan semifinal kalah, kemudian final kan nggak ada Indonesia itu pasti nggak ada yang nonton. Betul. Pasti. Mau di diskon tiketnya dan juga segala macam percuma gitu. Dan percuma ngadain FIFA Series kalau Indonesia tidak sampai ke final. Kalau ya. Kalahnya di final nggak apa-apa. Iya, karena emang tujuannya itu ya menarik engagement dari Indonesia itu sendiri ya. Iya, dan juga intinya kan kita lihat dari rumornya yang katanya bermain dengan Portugal dan juga segala macam, ternyata Portugal dari mana? Portugal kok nggak putih kan? Aneh ya. Dari situ kan kita tahu memang dari FIFA sama PSSI ini selain menarik engagement, kemudian membuat variasi lain dari friendly match. Oh betul gitu. Betul. Nah, ini dan kemudian mereka juga benar-benar mengkomersilkan dengan cukup baik untuk friendly yang sekarang gitu karena benar-benar friendly tapi terasa seperti turnamen gitu. Betul, supaya ada sensasi ininya ya, kompetitifnya ya. Mungkin FIFA sama PSSI ini niru ini langkahnya Eropa. Langkahnya Eropa kan friendly dibuat turnamen. UEFA Nation League. Wah, itu kan itu sebenarnya friendly ya. Iya, iyalah. Berarti benar kata Thomas Muller ya. Iya. Yang serius itu cuma Portugal kan. Ya sekarang FIFA Series. Yang serius kan cuma Indonesia. Itu karena Indonesia yang buat gitu kan. Betul. Jadi itu adalah variasi lain di benua yang berbeda kalau di Eropa dan namanya UEFA Nation League dan untuk klubnya ada Conference League kan gitu. Oh iya benar. Kalau di Indonesia untuk klubnya ada yang namanya Piala Presiden. Kalau untuk negaranya itu ada FIFA Series. Ada FIFA Series. Tapi untuk ajang friendly match yang sekarang formatnya turnamen ya, meskipun ini kan langsung semifinal karena negaranya ada 4 ya. Tapi apakah ada kemungkinan ketika memang skema seperti ini itu berhasil efektif, ada dampak positifnya gitu ya? Apakah untuk nantinya friendly match itu akan digelar dengan negara yang lebih banyak lagi gitu kan? Ya kan tadi gue bilang ngikutin UEFA Nations League ya pasti seperti itu. Berarti nanti sampai grup ya. Ya entah itu nanti zonanya Asia dulu segala macam ya, per region dulu gitu kan. Menurut gue sih nggak usah Asia, siapa aja yang mau ikut. Betul lebih bagus. Friendly match itu kan boleh melawan siapa saja asal kedua belah pihak menyetujui kan gitu. Ketika jadwal FIFA Indonesia dan juga Argentina pada saat itu kan memang FIFA pengen nyari duit banget kan pada saat itu gitu, dan Argentinanya mau untuk ke Indonesia padahal itu ngebelah bumi kan perjalanan dari Argentina ke Indonesia, tapi Argentina tetap mau gitu walaupun Messi nggak datang ya sama Di Maria gitu kan. Nah kalau misalkan FIFA Series kedepannya benar-benar lama-kelamaan orang satu dunia itu tahu kalau misalkan pusat engagement itu harus Indonesia gitu. Betul. Dan federasi-federasi yang lain
ya gitu kan, contohnya yang kita bahas kemarin Prancis kan benar-benar. Jadi Persib tuh diundang ke kedutaan Prancis pada saat itu tuh membahas beberapa hubungan di mana hubungannya itu ilmu ya, saling nggak tukar sih, intinya Persib ngambil ilmu dari Prancis Iya, kan, yang pasti Persib sepak yang bola. belajar ya Iya, ibaratnya. dan Persib kan sebelumnya juga sama Ajax, sama Borussia Dortmund, sama Inter Milan, kali ini dengan Prancis gitu. Nah, untuk klubnya belum spesifik apakah Marseille, apakah PSG, kita tunggu saja. Tapi di situ ada satu kesepakatan di mana akan ada peluang Persib itu, jadi intinya ada peluang pemain lokal itu diambil oleh Ligue 1. Oh, ibaratnya Gitu. jalin kerjasama ya Iya, kan ya? jadi seperti kedutaan besar itu ngasih link ke agen-agen sepak bola gitu untuk melihat potensi dari pemain lokal lewat Persib. Jadi kan ini kan lebih menguntungkan juga gitu. Kalau misalkan dari situ jadi nama Indonesia besar kan gara-gara sekarang banyak sekali pemain-pemain kita yang bersinar di Eropa ya, seperti Calvin Verdong ya. Just Oh iya, baru tuh betul orang tahu betul Indonesia gitu betul. kan. Lama-kelamaan bisa jadi Indonesia itu jadi kayak dulu destinasi untuk turnya Iya, apa ya? betul. Pemain legend ya. Kalau misalkan enggak klub, ini negara-negara top lah gitu. Oh iya, Kalau dulu kan betul betul. klub-klub ya, Manchester United, kemudian ada Liverpool, ya, Banyak sih betul. Arsenal, kan Inter Arsenal, Milan. Chelsea juga Inter Milan termasuknya. zamannya Diego Milito kan pada Iya saat betul itu juga kan, dan Milito. kemudian ada gara-gara banyak sekali rusuh, bahkan ada pengeboman waktu kalau nggak salah Cibo itu. Marriott itu Manchester United Iya, kan dan sampai pada saat itu gagal kan, kan. dan setelah itu nggak ada lagi kan. Iya Ya, nggak ada jadi lagi. klub-klub Eropa takut gitu Takut datang ke betul. sini. Dan mungkin FIFA Series ini membuka peluang hal itu terjadi lagi di Indonesia gitu. Itu Betul. bagusnya kan. Karena kita juga masih ingat ya tour dari ini klub-klub MLS kayak dulu David Beckham, Iya, LA Galaxy, sama DC DC, United ya. juga ibaratnya kan. Ya, Iya kalau bener sih. DC United kan gara-gara punya Erick Thohir Erick ya. Thohir ibaratnya ya. Ya emang bener karena sejak saat itu tidak ada lagi ini ya klub atau Waktu DC negara. United kesini kan lawannya Persib ya, bukan Timnas. Lawan Persib, yang lawan Timnas tuh LA Galaxy ya, Beckham. Betul, karena kalau dulu kan ibaratnya ada klub-klub yang tanding lawan Persija, tanding lawan Persebaya gitu kan ibaratnya kan. Sampai Persija itu dulu pernah ngelawan Ayak apa segala macam dalam sejarahnya 2 kan tahun banyak kemarin banget kan ya. Borussia Dortmund kan yang mau lawan Persib kan. Nggak jadi, yang jadi legendnya kan Atep, terus Deddy Flandar, Tantan tuh main sama legendnya Borussia Dortmund, tadinya klub utamanya gitu. Yang kesini cuma nggak jadi gara-gara COVID pada saat itu kan. Mungkin dengan adanya FIFA Series ini dan kemudian juara dunia pernah datang ke sini dan main di sini gitu. Ini membuka, wah bener-bener ini strategi yang bagus menurut gua. Tidak terlalu banyak ngeluarin duit seperti Arab. Oh iya betul Tapi betul. lebih efektif gitu. Iya, ambil momen-momennya aja ya ibaratnya ya memperkenalkan Indonesia karena emang bener sih pengaruh dari pemain diaspora kita itu kan ketika berpindah ke warga negaraan dan lebih memilih Indonesia itu kan diberitakannya sama media-media dunia saja kayak 433, Blitz Report apa segala macam. Jadi mungkin nama Indonesia itu terlalu sering didengar oleh orang-orang Eropa sehingga ya informasi tentang Indonesia itu akhirnya tersampaikan ya kepada mereka gitu kan. Iya, bahkan banyak orang tuh kalau menurut orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri ya, maksudnya luar negerinya bukan Malaysia, bukan Singapura, luar negerinya itu Amerika, Denmark gitu, Jerman, Inggris gitu. Bahkan stigmanya kan taunya Bali itu negara sendiri. Bahkan ada yang nggak tahu Bali, nggak tahu Indonesia juga. Taunya gitu. Bali ya. Iya, dan gue setuju itu omongannya Coach Justin. Jadi dia itu sangat menyayangkan pemain Indonesia yang pulang kampung ke sini. Diusahakan semuanya itu harus abroad. Iya. Jadi tugasnya cuma satu, put Indonesian in the map, put Indonesian name in the map gitu. Biar orang tuh tahu Indonesia tuh ada loh, negara gede gitu dan potensinya besar banget kalau udah tahu kan. Ya kayak sekarang aja mulai kayak official sosial medianya Bayern Munchen semua lah, PSG, Borussia Dortmund, udah kalau ada meme di Indonesia rame langsung dan juga segala macam kan. Kemarin juga kan Munchen, kemudian Tottenham Hotspur yang next idealis kan, yang pikiran secara logika gitu kan. Itu kan salah satunya, walaupun memang algoritmanya cuma dikhususin ke Indonesia gitu kan. Tapi pasti ada yang nyasar ke orang sana. Pasti gitu. Kayak tren yang Persib tuh gue lupa sih ibaratnya, banyak lah ibaratnya ya, baik itu dari soundnya, baik itu dari kontennya. Emang bener sih jadi daya tarik tersendiri buat ini ya. Yang pasti ya kemarin aja ada kedatangan Kurzawa, Fabrizio Romano yang ngeberitain kan gitu. Seenggaknya kalau yang like-nya Neymar, Mbappe, nge-like postingan Persib tuh Neymar, Mbappe yang like.
gitu kan. Apalagi ibaratnya seluruh dunia sekarang tahu bahwa Paris itu ada cabangnya ya, itu Ya kan Paris Van Java. ini kan apa Ligue 1 official Ligue 1 Liga Prancis sama kan collab sama Persib yang bikin tuh Ligue 1 yang bikin Iya. statusnya. Itu kan captionnya Paris Van Java Yang Bandung. from Paris to Iya. Paris Van Java Iya ya. kan apa gue takutnya tuh pemberitaan Kurzawa datang ke Persib segitu besarnya, takutnya Bandung kayak Bali. Tahu Bandung itu negara sendiri ya. Bisa jadi. Itu tapi nggak bakal sih, soalnya kan beda ya kalau Bali itu destinasi wisata. Kalau ini Persib itu apa sih, klub yang bermain di Indonesia gitu kan, bagusnya kan seperti itu gitu. Nah mungkin ibaratnya dengan adanya euforia yang seperti ini mungkin akan ada beberapa pemain-pemain kelas dunia yang di masa senjanya ya, di masa ketika mereka sudah hampir mau pensiun gitu ya, bisa memutuskan untuk setidaknya bermain di Liga Indonesia ya. Salah satunya Jamie Vardy ya. Iya, diajak Kang Emil kan di Cremonese sekarang kan. Iya. Jamie Vardy udah main pulang ikut gua aja ke Bali. Slow living ya. Kan Jamie Vardy itu beberapa kali kan ada fotonya sering banget jalan-jalan ke Bali kan. Oh, Jamie Vardy. Jadi kan Kang Emil udah ke Bali aja, main di Bali United. Wah, ini kalau Jamie Vardy main ini keren karena Jamie Vardy itu ibaratnya keren banget ya, karir di Leicester-nya kan legend banget. Ya kan gue juga baru tahu akhir 2025 Desember kan pindah ke Cremonese ternyata Jamie Vardy gitu kan. Nah, kemudian selain Jamie Vardy kan ada beberapa ya Paes mah kan banyak lah pemain top nantinya di Ajax gitu ya. Nah, sekarang aja Verdong kan satu tim dengan Giroud, di mana Giroud itu sekarang ada di usia tuanya dan pasti Giroud itu ke MLS kan, udah jelas gitu. Cuma kan kedepannya mengingat Verdong itu kan masih panjang nih jalan di Eropa gitu. Nah mungkin nanti akan jadi destinasi lain gitu. Mengingat menurut gua dengan perlakuan Kurzawa yang sekarang, Kurzawa tuh nggak pernah dikerubutin wartawan kayak sekarang. Ketika di kedutaan Prancis wartawan ngumpul ke Kurzawa semua gitu kan. Ya kan Kurzawa kan teman dekatnya Mbappe, teman dekatnya Neymar gitu. Nah ngeling sama yang lainnya juga kan. Duh, daripada gua main di MLS tetap nggak terkenal. Kalau orang yang NPD kan tetap mau terkenal kan gitu. Iya betul. Mending Indonesia kan gitu, jadi destinasi dulu gitu. Ya kan ibaratnya bisa jadi kayak misal MLS dulu berapa musim, di penghujung bener-bener terakhir ya, karir terakhirnya ya pilihan yang seksi banget ya untuk main di BRI Liga 1 kan. Modric ke Persib. Nah, Modric ke Persib, Jamie Vardy ke Bali, wah ini bakal keren sih ya. Karena emang linknya dari Bojan Hodak sendiri ya, dari Federasi Kroasianya kan. Karena kan dari zaman dulu juga kan banyak kan pemain-pemain yang main di Piala Dunia terus main di Liga 1 juga zaman era-era dulu kan, kita sampai lupa dengan nama-namanya. Nah, tapi kita balik lagi sama yang kita bahas nih, Sen. Kalau untuk FIFA Series itu sendiri, itu resmi kalender FIFA nggak sih? Enggak, ya resmi kalender. Jadi ini tuh ya namanya juga FIFA Series, ini kalender FIFA. Jadi kan gue bilang ini persahabatan friendly, cuma variasinya beda gitu. Tapi di turnamen kan seperti formatnya itu turnamen. Berarti ibaratnya ngaruh ke ranking FIFA-nya nggak? Ngaruh. Oh, berarti tetap ngaruh ya. Berarti ini penting ya. Penting banget. Penting. Pertama penting banget karena pertama memang peringkat kedua ya kita nggak sabar ngelihat John Herman ya gimana nanti nih. Gitu. Tapi lu unik pelatih ini unik menurut gue. Ini lu udah ngelihat meme tentang ini kayak John Herman sama Patrick Kluivert nggak? Kan di sesi latihan John Herman tuh keren banget auranya ya, aura pas memimpin latihan gitu kan, dibandingin sama Patrick Kluivert jauh banget. Kan diem megang kertas di lapang. John Herman kalau misal tadi kan foto-foto di latihannya kan dia turun ke lapang, ngasih instruksi macam gitu kan. Sama gestur yang ya galak ya, itu kan kita kan bahkan dia ini kan udah belajar bahasa Indonesia kan. Itu wawancara kan, nama saya John katanya. Saya ingin membela Indonesia, ngomong gitu kan di wartawan tadi. Mantep keren lah, semoga aja FIFA Series ini ya awal yang baik ya, walaupun tidak ada trofi udah nggak penting lah, soalnya waktu baru awal banget gitu. Kalau ada trofi dibikirin ke depan gitu kan. Timnas mah mau jangankan main sama Saint Kitts kemudian sama yang ada di FIFA Series sekarang, lawan Timor Leste GBK tetap full. Iya betul. Nggak usah takut kehilangan itu kan. Kita kan sekarang kan, apalagi sekarang ya, ketika kita nonton timnas kita tuh nggak pengen nonton lawannya kan, kita pengen nonton pemain kita betul. Gitu kan. Apalagi sekarang ekspektasinya bantai-bantai kan. Dulu waktu kita dibantai aja tetap rame, apalagi sekarang posisinya kita yang lagi ngebantai orang aja. Saint Kitts itu kan salah satu pemainnya ada pemain Liverpool yang satu kan, pemain U21-nya Liverpool gitu kan. Sama seperti waktu Sintayong lawan New Ghana tuh. Iya. Itu kan ada Moriba main di sini. Oh iya betul. Jadi
Ya yang waktu itu juga senior ya, yang di playoff yang ke Olimpiade Prancis kan, Paris kan ibaratnya. Nah, Nah, kita mungkin tunggu saja lah tanggal 27 sama 30 ya, pasti kalian juga udah tahu tanggalnya, kita coba mengingatkan karena video ini juga tayangnya tanggal 27 sebelum match Indonesia pertama di semifinal ya. betul ibaratnya. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ada apa lagi nih? Ini datang dari salah satu pemain abroad karena episode ini adalah episode khusus timnas ya, mengingat sepak bola Eropa dan juga yang lainnya sedang jeda internasional, tidak ada berita. Jadi kita membahas salah satu pemain timnas kita yang namanya hampir hilang karena memang sekarang masih cedera ya, yaitu Max Hilgers. Jadi Max Hilgers itu lagi diberitain oleh jurnalis Belanda. Salah satu jurnalis Belanda menyarankan Twente memberi kontrak baru untuk Max Hilgers agar tak pergi gratis. Wah, ini salah satu langkah yang bagus ya ibaratnya, supaya tidak rugi juga ya. Iya, karena kontraknya Max Hilgers itu akan habis di akhir musim panas ini, dalam artiannya akhir musim ini udah selesai. Nah, sampai sekarang pihak Twente itu belum mengajukan kontrak baru, mengingat Max Hilgers juga masih dalam pemulihan cedera kan, dia nggak bisa main sama sekali gitu kan. Nah, tapi ada salah satu jadi beritanya itu kenapa jurnalis Belanda ini menyarankan menawarkan kontrak baru, dia berpikir pasti akhir musim nanti Max Hilgers itu udah bugar dan siap bermain. Kalau misalkan tidak ditawarin kontrak, ini pemain tuh bagus. Pasti jadi rebutan pasti jadi rebutan. Daripada pergi gratis, mending tawarin kontrak asal deal dulu, ada tawaran lebih besar, di buyout klub yang untung gitu. Saran dari jurnalis Belanda ini gitu kan. Ini kan salah satu salah satu berita yang menyenangkan juga, walaupun sekarang Max Hilgers masih ada di pemulihan cedera, tapi dia sudah seakan-akan beritanya kan dicap dia itu bagus kan gitu. Iya, memang ibaratnya untuk pemain dengan usia yang sangat muda ya, Max Hilgers itu kan market value-nya tinggi biasanya ibaratnya kan. Usia kalau nggak salah 24 ya Max Hilgers tuh. Jadi ya itu alasannya mungkin karena faktor masih muda juga ya. Ibaratnya ini kan ya belum masuk masa prime-nya aja kan udah jadi pemain inti di Twente kan. Ibaratnya kan apalagi Twente itu kan kelas papan tengah atau papan atas ya. Bahkan bisa ini ya merebutkan Europa League kalau nggak salah Twente kemarin. Iya ya. Twente bukan itu disebutkan ya. Jadi memang sangat worth it sih untuk memperpanjang Max Hilgers ya. Iya, dan juga kalau misalnya diperpanjang ya bagus untuk Max Hilgers sendiri. Karena memang kalau misalnya diperpanjang juga menurut gue Twente itu keputusannya ya menjual Max Hilgers gitu. Yang yang penting sih dapat klub baru dan tetap abroad lah, jangan pulang gitu. Karena memang dia itu masih ya dalam pemberitaan ini juga tidak langsung berarti Max Hilgers itu masih layak banget main di era divisi gitu. Jadi jangan abroad dan jangan pulang, tetap di sana saja gitu kan. Karena mengingat daripada dibandingkan dengan abang-abangnya, justru karir itu ya yang paling bagus termasuknya Max Hilgers ya. Untuk saya kecuali kalah sama Kang Emil doang lah ibaratnya kan waktu awal-awal naturalisasi gitu ya ibaratnya kan. Iya benar. Dan kalau untuk sekarang ya Max Hilgers kan masih seumuran sama Justin Hubner kan. Masih seumuran sama Hubner, kemudian masih seumuran sama Nathan Joaon gitu. Karirnya masih panjang banget, jangan pulang dulu nanti takutnya telat ya. Takutnya telat untuk kesana lagi gitu kan. Kalau misalkan Tom Haye pulang ya itu pasti udah pensiun, nggak bisa. Ya buktinya kan kalau pemain muda pulang tapi posisi bugar tidak diandalkan oleh tim ya nggak apa-apa pulang. Tapi ini mah kan kayaknya masih bisa jadi pilihan utama kan gitu. Masih karena secara pulang. Ya justru ibaratnya belum masuki masa prime sih ibaratnya kan, maksudnya masa prime-nya Max Hilgers itu bisa jadi dapetin klub yang lebih besar dari Twente atau akan stay di Twente dan tetap jadi pemain inti seperti sebelumnya ya. Iya, kita tungguin saja lah, semoga saja ada berita baik yang datang dari Max Hilgers ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya, ini juga masih datang dari pemain abroad kita yaitu Nathan Joaon yang sekarang itu performanya lagi bagus banget, mengingat Nathan Joaon itu adalah pemain kedua dengan menit bermain ya paling banyak pemain abroad kita dengan menit bermain paling banyak yang bermain di Eropa. Orang kedua itu Nathan Joaon setelah J.I.J. ya. Dan ini beritanya datang sedikit menyedihkan dan juga ini menurut gua mengganggu performa Nathan Joaon yang sedang bagus banget, karena setelah kemarin itu paspornya Dean James itu digugat oleh tim lawan, kali ini giliran Nathan Joaon yang digugat oleh salah satu klub Liga Belanda, dan alasan ngegugatnya itu lucu ya. Kenapa, jadi nama klubnya itu Top Os. Kenapa dia ingin menggugat klubnya Nathan itu Willem II.
Iya. Top Os itu menggugat Willem 2 karena mereka kalah 3-1 atau kalau nggak salah 2-1. Nah, gugatan mereka itu pengennya pertandingan harus diulang. Waduh, ini pasti gara-gara Maroko nih kayaknya. Iya, benar. Jadi ibaratnya kalau yang kalah itu gimana caranya ngegugat ya supaya rematch lagi atau Iya, gimana Dean ya? James juga kan sama. Klubnya kan menang 5-0. Iya. Nah, klub lawannya nggak terima gugatnya Dean James. Jadi mereka tuh pengen nggak diulang tapi pertandingan tersebut tidak sah. Waduh, ini benar-benar parah banget ya. Parah banget, dan hal ini terjadi kepada Nathan Joaon gitu. Dan banyak sekali berita baru juga yang keluar. Jadi dari pihak KNVB dan juga pihak Willem 2-nya juga mengatakan tidak, gugatan ini tidak akan dilanjutkan. Kemudian dari KNVB, kita tidak bisa mengulang karena sepak bola, dalam sepak bola 90 menit dan peluit panjang ditiupkan itu sudah final, udah selesai, bisa diapa-apain gitu kan. Dan itulah profesional kan, seperti itu kan, tidak seperti yang rebutan handuk kan. Iya, ibaratnya ya main bola ya selayaknya main bola ya, ibaratnya nggak usah ada drama-drama setelah pertandingannya kan. Iya, dan lucunya kan apa ya, kalah gitu kan, kemudian pengen matchnya diulang. Ini kan kayak pertandingan antar SMP aja kan. Bener. Mencederai nilai dari sepak bola itu sendiri ya. Mencederai sportivitas lah kalau seperti itu kan. Dan jadi kabarnya itu setelah Dean James dan juga Nathan Joaon yang paspornya itu seperti ini ya, bermasalah, bisa banget dipermasalahkan oleh klub-klub lawan, karena KNVB juga mengatakan pemain-pemain abroadnya Indonesia itu ketika awal musim bergulir paspornya masih Belanda bukan Indonesia katanya. Oh, berarti ini cuma masalah administrasi doang ya, administrasi doang. Dan ibaratnya ini bukan masalah yang besar karena ya federasi dari Belandanya juga kan tidak mungkin gegabah ya. Tidak mungkin ada hal-hal besar yang sifatnya kecolongan gitu kan. Iya, mungkin menurut gua Top Os itu ini ngelihat beritanya Malaysia kan sekarang disanksi FIFA tidak boleh ikut AFC ya, gara-gara mendaftarkan pemain yang benar-benar bukan keturunan Malaysia sama sekali kan. Mereka kan sampai tidak boleh mengikuti AFC 2027 gitu, gara-gara pemainnya ilegal. Nah, mungkin klub itu nurutin, wah kayaknya bisa nih gitu. Oh, jangan-jangan dikompor-komporin sama Federasi Malaysia ya, jangan ibaratnya kan. Iya, dan mereka nggak mikir ya kalau Belanda itu ya setengahnya orang Indonesia. Bener, ya apalagi kalau untuk pemain diaspora Indonesia kan sistemnya jelas ya, ibaratnya kan pencarian bahwa mereka adalah keturunan Indonesia juga kan emang bener kan, bukan klaim sepihak gitu. Kalau dari keturunan atau darah orang Indonesia memang benar orang Indonesia. Kesalahannya kan cuma satu, ketika didaftarin paspornya masih paspor Belanda gitu kan, karena beberapa masalah pemain abroad itu katanya. Jadi kan ketika paspornya ganti Indonesia, paspor yang dulu di Eropanya itu harus dipulangkan kan. Nah, banyak pemain tuh yang nggak dipulangkan katanya. Beberapa tuh nggak dipulangkan sama pemain tersebut gitu, dan itu menjadi masalah baru kan. Mungkin ibaratnya ini cuma perihal tertib administrasi doang ya ibaratnya ya. Iya benar. Dan lucu kan biasanya kan diulang gara-gara keputusan wasit segala macem. Ya berarti kan ini nyari celah banget, waduh salah nih, padahal pertandingan sportif gitu, nggak ada masalah, nggak ada kecurangan dan juga segala macem, sampai diulik satu-satu pemainnya gitu. Wah, ada satu pemain yang masalah gitu. Dan untuk memperebutkan 3 poin, lucu banget. Bener. Ya apalagi apakah mereka ini cuma caper doang atau gimana, ini juga nggak jelas hasilnya. Iya, mungkin mereka pengen nama klubnya itu pengen diketahui oleh dunia, Top Os gitu. Bener, dengan cara menyerang pemain timnas Indonesia kan. Orang Indonesia malah lebih tahu Top One. Top Os apaan Top Os. Tapi ini ngomong-ngomong tentang pemain timnas, dari sesi latihan sih udah ini banget ya. Udah auranya positif banget ya Sen ya. Iya, semangat banget, apalagi Jai Jazz dan juga yang lainnya kan ini kan sama-sama ngomong wartawan itu, ayo sok padati GBK katanya. Oh iya betul. John Hedman juga itu yang membuat dia senang gitu, karena pertandingan debut dia, kemudian para pemain antusiasnya bagus banget, kemudian ikut meramaikan FIFA Series ini gitu. Jadi benar-benar itulah mengapa John Herman semangat gitu kan, karena dilihat dari para pemainnya sendiri semangat banget. Bener, ibaratnya John Herman mengatakan bahwa para pemain timnas sudah berusaha keras, tinggal tugas kalian sebagai supporter adalah yang mendukung mereka gitu kan. Iya benar. Dan juga Jay Jazz dan yang lain ngomong wartawan, ayo sok padati GBK katanya, kita ikut membantu ramaikan lah, padahal tanpa seperti itu juga pasti padat GBK, karena orang Indonesia kan apalagi ya lawan Timor Leste aja full gitu. Iya betul. Pasti padat.
Pasti padat, apalagi ini laga debutnya John Herman ya. Iya, dan kita tunggu-tunggu ya setelah era kegelapan kembali, apakah ini akan muncul sebagai center atau nambah gelap lagi kan. Kita Bener. tunggu saja. Tapi setelah FIFA Series ini, setelah Piala Dunia itu akan ada AFF juga ya, Sen, ya? AFF kan setelah Piala Dunia banget ya. AFF. AFF skuadnya kan bukan skuad ini kan. Karena Hmm. ketika AFF dimulai, jadwal itu bentrok. Bukan di jadwal jeda internasional. Tapi bahkan ibaratnya untuk AFF misalkan fokus kepada pemain lokal juga, ini kan ibaratnya pemain lokal sekarang itu ya pemain utama timnas kita ya, standarnya secara iya, standar kan ya. itu kan ketika penandatanganan Eliano, penandatanganan Tom Haye dikatakan sebagai penurunan karir. Nah, kemudian disusul oleh Ivar Jenner, Zylstra, Sein Patinama dan juga segala macam. Mengapa mereka pulang? Karena mereka disiapkan untuk AFF. Kalau mereka masih di Eropa, ketika AFF dimulai, mereka nggak bisa memperkuat timnas gitu. Iya, itu pun kalau untuk AFF, kalau menurut gue sendiri ya, misalkan tanpa ada pemain diaspora gitu ya, kayaknya mengandalkan pemain lokal dan mengandalkan U23 kalah tetap. Kemarin kalah kan sama Thailand. Kita ngejuara tetap. Itu kan di AFF kan. Karena memang bukan cuma timnas Indonesia doang yang berkembang ya, tetapi timnas tetangga juga kan udah ikut improve biasanya. Ya bukan improve, dari dulu lah Indonesia tuh baru, belum sampai sekarang aja Indonesia tuh belum bisa ngalahin Thailand. Dari dulu musuh Indonesia Thailand bukan Malaysia. Betul. Berapa kali kan ketemu di semifinal, final lawan Thailand pasti kalah, pasti bahkan ibaratnya Indonesia itu kesusul sama Vietnam ya. Ya kan ibaratnya sekarang kan kayak seakan-akan di Asia Tenggara itu nomor satunya Thailand, nomor keduanya justru Vietnam dulu kan. Padahal dulu tuh menurut gua nomor satu Thailand, kedua Malaysia, ketiga baru Indonesia. Itu kan Thailand mah mereka gara-gara kualitas liganya bagus. Iya, makanya kenapa mereka sekarang mainnya bagus dan sampai sekarang ketika Indonesia sudah tidak bisa disandingkan dengan Malaysia, tetap Indonesia tetap takluk sama Thailand sama Vietnam sekarang. Betul. Cuman kalau sekarang mulai agak ada perlawanan doang ya di eranya Coach Sintayong kan ibaratnya kan. Mulai ditakuti lah ya, seakan-akan ya mulai sejajar ya, setara dari kekuatannya sebenarnya dengan Thailand dan juga dengan Vietnam gitu kan. Kalau untuk sekarang ya, cuma ya gitulah ekspektasi kita turun berhubung Verdong main di Lille, kemudian ada Ijes main di Sassuolo, ada Pais di Ajax dan segala macam. Ya itulah orang yang playing victim gitu. Terlalu ekspektasi tinggi, ketika kalah tuh mereka kecewa gitu. Kalau misalkan dari kualitas pemainnya bisa dikatakan kita unggul gitu. Tapi kan lagi-lagi kita harus buktikan di lapangan, dan menurut gua kalau sekarang kalau misalkan harus lawan Thailand masih sulit. Masih sulit ya. Iya, menurut masih sulit. Meskipun itu dengan skuad utama ibaratnya. Iya, skuad utama juga. Tapi kita tunggu aja lah, karena di AFF nggak mungkin skuad utama, karena Verdong, Ijes, kemudian Martin Pais, Kang Emil, Habner, Nathan Joaun itu nggak bisa pulang. Karena AFF itu bukan kalender resmi FIFA. Jadi ketika AFF bergulir kan nanti September, itu di sana liga lagi jalan gitu. Betul ibaratnya ya. Tapi gue sih optimis kak, meskipun pakai pemain lokal kayak skuad yang udah dipanggil kan sebagian setengahnya pemain lokal ya. Kayaknya kalau itu diturunkan ya karena kita percaya faktor pelatih juga sih Sen. Ibaratnya kan kalau pelatihnya memang mumpuni. Gue bukan pemain lokal, bahkan pemain lokal seperempatnya kan. Di seperempatnya ya. So kiper siapa? Cuma Cahaya Supriyadi sama Nadeo doang ya. Cuma Rido sama Donitri. Yang lain pemain abroad. Midfielder. Siapa pemain midfielder kita yang lokal sekarang? Nggak ada kan? Susah ya. Iya, Jordi Amat isinya kan sekarang kan. Ada Eliano, kemudian striker Ragnar, Ole Romani, Mauro Zylstra. Bahkan lokalnya cuma Yakob sama ini kan Beckham. Bahkan Ricky Kambuaya nggak dipanggil. Iya, paling ibaratnya kalau kita mengesampingkan pemain-pemain diaspora dan lebih mengutamakan pemain lokal untuk AFF, ya mungkin nama-nama yang nggak dipanggil ya kayak Ricky Kambuaya mungkin jadi alternatif. Jadi ibaratnya itu tuh pemain lokal yang menonjol di liganya saja, itu yang termasuknya kan. Iya, dan karena memang Ricky Kambuaya performanya dianggap turun ya, jadi nggak dipanggil juga. Dan ya kita tunggu saja lah, AFF pasti banyak sekali nama pemain yang pemain lokal atau pemain abroad yang benar-benar perform di liga, di BRI Super League gitu. Karena pemain kita yang karirnya di Eropa nggak bisa pulang di AFF gitu kan. Mungkin AFF bisa jadi panggungnya Raven juga ya kayaknya ya. Iya ya, kalau misalkan AFF
pemain itu pulang, salah menurut gua. Nanti Iya. kelelahan seperti U19 itu terjadi. Betul Gitu. ibaratnya. Karena itu nabrak gitu. AFF itu seperti UEFA Nation League di Eropa. Harusnya dikritik sama pemain gitu. Iya. Ya pemain Indonesia mah nggak keberatan deh. Di Indonesia mah nggak ada kompetisi seperti Piala Liga, Iya. Piala Presiden cuma diikuti 4 klub gitu kan. Kalau orang-orang Eropa mah, aduh ada AFF ngapain? Indonesia sekarang kan lagi liga lagi berhenti. Ya udah nggak ada berita apa-apa dan nggak ada kompetisi lain Iya, selain liga betul. kan gitu. Dan liganya Nggak ada ya. Piala Liga, nggak ada Super Copa di Indonesia mah. Gitu makanya ada AFF tuh ya tetap bugar ya karena memang nggak capek gitu. Kalau pemain-pemain Belanda yang pemain abroad kita lah, ada AFF kaget mereka. Capek karena capek banget gitu. Betul ibaratnya ya. Jadi kita harus bisa, ya harusnya skuad Garuda itu terbagi menjadi dua ya. Yang fokus AFF sama yang fokus AFC ya Sama ibaratnya satu. kan. Iya, yang fokus AFC itu fokus SEA Games. Iya SEA betul Games kan sih. bukan kalender FIFA juga. Itu kan. Jadi SEA Games sama AFF tuh menurut gua ya bagusnya pemain abroad yang sekarang main di BRI Super League kan seenggaknya nanti ketika AFF atau SEA Games setengahnya itu ada pemain dengan kualitas Iya, bagus gitu kan. kualitas Ya abroad ya. kalau misalkan Eliano musim depan nggak jadi ke Prancis, seenggaknya kan ada Eliano, ada Tom Iya. Haye gitu kan, ada Jordi Amat gitu, ada Rizky Ridho. Dan squad kan tetap mewah lah, bagus Mewah, gitu. bagus Ya kalau untuk kiper ya Hernando, Nadeo masih banyak pilihan dan bagus kan mereka gitu kan. Ya kalau misalkan nanti AFF dan juga SEA Games pulang Kang Emil sama Martin Paes, nah dia nggak bakal main. Sekarang aja Hernando udah nggak masuk sekuat. Iya. Padahal itu andalan coach Shin ya. Iya, ibaratnya kita kan. tahu kan, Hernando kan anjir perannya kan waktu ada penalti gue lupa sama siapa. Kalau bukan kipernya Hernando. Ya bahkan lawan Korea aja gini itu masih Hernando kan. Iya. Yang waktu menang lawan Korea kan. Iya. Ya penalti juga kan itu Iya, lawan dan Korea. itulah mengapa AFF itu bagus juga karena untuk pemain lokal Betul. jatahnya gitu. Betul ya, semoga saja bisa ngasih perlawanan yang ini ya, yang sengit ya untuk AFF nanti Iya, ya. kalau nggak salah AFF mah September dah. Pokoknya awal musim Liga Eropa yang baru mulai itu AFF. Itu karena di Indonesia selesai musim sama. Itu Oh, kita tunggu saja lah. Jadi ada yang mau dibahas lagi kan di sini Udah dari sudah sampai di sini ya. Jadi untuk episode kali ini kita membahas kabar timnas dan juga kabar-kabar pemain timnasnya juga ya. Jadi buat teman-teman kalau kalian mau sharing atau kalian mau berbagi pengetahuan tentang sepak bola, kalian boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.